Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarisun nisaa karha. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti siapa aja yang merasa beriman terpanggil nih. Jadi kalau kita bilang ya ayyuhalladzina amanu, nah kalau yang merasa beriman terpanggil. Tinggal apa yang diminta sama Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Oh, berarti suruh puasa. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum. Nah ini perintahnya. La yahillu lakum, tidak boleh bagi kamu, tidak halal bagi kamu, antarisun nisaah, yaitu kamu mewariskan perempuan kagak boleh diwarisin ya, sebab dia bukan materi seperti duit, kebun, tanah dan lain dan sebagainya. Sebab itu di zaman jahiliyah begitu, Bapak Saudara. Jadi kalau ada suami meninggal tuh, istrinya itu di zaman jahiliyah dijadikan seperti barang warisan. Kalau keluarganya yang mau nikahin kagak pakai mas kawin. Kalau dinikah sama yang lain, mas kawinnya diambil. Tuh, jadi bekas mas kawin dari ya suaminya diambil tuh sama ahli waris. Tuh begitu. Makanya dibilang perempuan nggak boleh dijadikan warisan. Suami meninggalkan ya harta itu boleh jadikan warisan, ya udah sunnatullah. Tapi kalau istrinya bukan warisan, itu ini dalam rangka Allah ingin memuliakan derajat orang perempuan. Sebab memang di awal-awal sebelum ya Islam datang, perempuan nggak ada nilainya sama sekali, nggak dihormatin sama sekali. Makanya begitulah kalau ada orang punya anak perempuan, orang tuanya nggak suka. Ya, jadi di dalam Al-Quran dibilang zalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadzib. Jadi begitu Bapak Saudara. Jadi kalau ada orang tua nih, ya istrinya ya itu melahirkan anak perempuan, suaminya marah, zalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadzib. Ya, jadi mukanya hitam kelam, kagak seneng. Kalau punya anak laki bangga, tapi kalau punya anak perempuan, ya dia nggak mau. Itu merasa hina. Nah makanya Islam mengangkat derajat perempuan. Makanya banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan tentang bagaimana kemuliaan perempuan. Sampai-sampai ada surah An-Nisa. Itu artinya kan perempuan. An-Nisa itu perempuan. Diangkat derajatnya sama Allah. Nggak ada surah Ar-Rijal, kagak ada. Coba cari dah. Ada nggak surah Ar-Rijal? Nggak ada. Ada surahnya An-Nisa. Itu menandakan bahwa Allah sedang mengangkat derajat perempuan. Banyak hadis-hadis yang cerita terkait tentang perempuan. Misalnya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ayyumam ra'atin matat wa zawjuha radin dakhalatil jannah min ayyi abwabin sya'at. Kalau ada seorang istri, seorang perempuan meninggal dunia, kemudian suaminya ikhlas, redho dan memaafkannya, maka itu perempuan itu istri masuk ke dalam surga dari pintu yang udah disediakan. Silahkan pilih masuk surga. Itu orang perempuan. Orang laki nggak ada janji begitu. Kalau ada orang laki meninggal, istrinya sudah memaafkan, sudah ikhlasin, masuk surga, enggak. Tapi kalau orang perempuan begitu. Makanya kalau ada perempuan meninggal, dia masih punya suami, ya kalau suami udah ngeredoin, udah ikhlasin, udah memaafkan, jaminannya surga. Yang penting satu, ini perempuan taat sama Allah, ini perempuan taat sama Rasul, ini perempuan taat sama suami. Udah itu aja. Sholat wajib dikerjain walaupun kagak sholat sunnah.
sholat sunnah nggak dikerjain sama nih perempuan, wajib doang yang dikerjain. Puasa sunnah nggak pernah, tapi puasa Ramadan dikerjain. Taat sama suami, dijaga kehormatannya, masuk surga itu orang perempuan. Walaupun dia kagak pernah tahajud, walaupun kagak pernah sholat duha, nggak pernah ya sampai qiyamul lail, amalan ini amalan itu, tapi cuma satu, sholat wajib dikerjakan, puasa wajib dikerjakan, taat sama suaminya, masuk surga. Tapi kalau ada orang perempuan tahajudnya rajin, ngajinya rajin, duhanya rajin, sama suami berani banget, nggak masuk surga kan? Ya. Nah, suaminya diatur mulu, ya. Itu suami diatur mulu, ya. Mau ngaji aja tuh suami bilangin macam-macam, bang, ntar kalau pakaian ya udah kering tolong angkatin, kalau belum kering hujan tolong angkatin juga. Terus itu tuh air tolong dimatiin tuh kompor gasnya. Yang ini nasi tolong diangkat. Lo banyak banget pesenannya. Mau ngaji aja tuh suami diperintahin apa aja. Ya kata suami, ya ilaha illallah nih orang. Cuma tuh suami diem aja, iya. Ditidur tuh suami. Itu istrinya pulang itu pakaian udah pada kering, hujan habis semuanya. Aduh, bener-bener di suami dah. Begitu. Jadi begitu Bapak Saudara. Masalah orang perempuan itu istimewa sebenarnya, dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya di zaman RA Kartini, tetapi sebelumnya dari Rasulullah udah diangkat. Makanya RA Kartini itu seorang santri. Kalau Bapak Saudara tahu, jadi di seorang muslimah yang tekun. Sebenarnya pakaiannya pun nutup aurat, ditutup itu, cuma nggak ada di gambarnya ditutup. Ya, dia ngaji sama kiai terkenal. Ya, itu begitu. Masya Allah, santri itu RA Kartini. Cuma yang begini kayak diceritain, fotonya yang ditampakkan yang apanya, yang kondenya gede, padahal yang berjilbab banyak. Begitu. Jadi dia memang mengangkat ajaran Rasulullah. Perempuan begitu istimewa, diangkat sama RA Kartini. Jadi bukan hal yang baru, emang Islam yang ngajarin. Begitu Bapak Saudara. Sebab di Sodrul Islam di zaman jahiliyah perempuan gak ada artinya sama sekali. Allah masuk Islam baru perempuan dimuliakan. Di antaranya ini ayat turun. Ini dalam rangka memuliakan perempuan. Wahai orang-orang yang beriman, tidak boleh bagi kamu bahwa kamu mewariskan perempuan. Perempuan bukan barang warisan. Ya, perempuan tidak bisa dijual belikan. Ya, dimulia. Ya, dimulia. Ya, jadi ini yang katakan ya, la yahillu lakum antarisun nisaa. Tidak boleh bagi kamu bahwa kamu mewariskan perempuan aizata hinna, yaitu zatnya tuh perempuan, nggak boleh. Ya. Karena dia manusia, bukan barang warisan. Karhan, adanya karhan dengan cara paksa, dipaksa gitu, nggak boleh. Ini karhan bil fathi boleh, wad dhammi boleh. Jadi boleh kita bacanya ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Boleh begitu. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa kurha. Boleh. Karha boleh, kurha boleh. Itu ada lughat. Kapnya boleh dibaca fathah, kapnya boleh dibaca dhamma. Bentuknya masdar. Jadi lughatani itu ada dua bahasa.
artinya sama dengan cara paksa. Ai makruhihinna, artinya dipaksa. Mukarrahihinna, ya dipaksa itu perempuan. Ala zalika, atas yang demikian itu. Kanu adalah mereka fil jahiliyati, dulu di awal-awal pada masa jahiliyah, yarisuna nisaa aqribaihim, mereka mewariskan perempuan dari kerabat mereka. Tuh, jadi benar-benar diwariskan itu kerabat yang memang tahu ya itu suami sudah meninggal, perempuan dijadikan warisan pada zaman jahiliyah dan saat sodrul Islam, awal-awal Islam, sehingga Nabi perlu tuh ya mengikis dan menghapus, bahkan sampai habis nggak ada lagi ya yang model-model begitu, sehingga Allah berfirman ya dalam ayat ini, surah An-Nisa ayat yaitu 19. Fa in sya'u, kalau seandainya mereka punya keinginan, tazawwajuha, maka dia nikahi. Kalau dikepengen itu perempuan yang udah ditinggal mati sama suaminya, dia masih kerabatnya, ya kalau dikepengen dinikahin aja tuh sama dia. Tapi bila sodakin, tanpa pakai mas kawin, ya jadi nggak pakai mas kawin, mau nikah tapi nggak pakai mas kawin. Nah seperti itu, masya Allah, berarti kan hina sekali. Perempuan begitu mulia, sehingga kalau kita ingin memiliki dia itu mesti dikasih mas kawin. Jadi mas kawin itu hukumnya wajib, bukan rukun sih, wajib. Jadi mesti ada mas kawin. Kalau rukun ya itu termasuk ya wali, 2 saksi, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah seseorang kecuali harus ada walinya dan harus ada 2 saksinya yang adil. Saksi nikah juga harus adil. Walinya udah ada. Sekarang saksi 2 orang, laki-laki, nggak boleh perempuan. Kalau ada orang perempuan, Ustaz saya jadi saksi 1000 orang aja kagak sah, apalagi 2 orang. Ya, saksinya perempuan semuanya nih nikah. Ada berapa? Ada 1000, kagak sah. Kalau laki cuma 2 udah sah. Begitu. Jadi saksi pernikahan itu mesti 2 orang laki-laki yang adil. Syaratnya adil Bapak Saudara. Kalau kagak adil juga kagak boleh. Ustaz contoh kagak adil apa? Kagak pernah sholat tuh kagak adil. Dia ngaku muslim tapi sholat nggak pernah dikerjain, itu fasik. Orang yang fasik kagak sah jadi wali, ya nggak sah jadi saksi. Ada orang sembahyang kagak pernah, ini bilang ente jadi saksi aja ya. Oke siap, udah oke aja, udah siap aja. Nah itu kalau ya ente kagak pernah sembahyang jadi saksi. Ini yang salah yang mana? Yang nunjuk. Ya, makanya Bapak Saudara kalau punya anak, nanti pada saat lagi ada terjadi pernikahan, cari saksi yang adil. Orang yang sholih, orang yang baik, yang kagak pernah ninggalin sholat. Itu minimal begitu. Ya, jangan orang sembarangan. Ya, termasuk tukang main judi, tukang main gaplek. Ya, masa tukang main gaplek malam, main gaplek sampai pagi, paginya disuruh jadi saksi. Cuma bedanya kalau malam ya pecinya begitu tuh, ya sekarang pecinya dicakepin dikit. Nah begitu. Jadi madepnya pecinya beda. Kalau main gaplek kan pecinya digituin tuh ya, ya dipindahin begitu. Kalau peci hitam biasanya gitu. Nah ntar kalau gina jadi saksi dikedepanin lagi. Jangan Bapak Saudara, kasihan, nggak sah ya. Nah kalau mahar wajib, makanya ditanya sama bapak pencatat nikah atau penghulu, maharnya apa? Tuh begitu. Oh maharnya uang berapa? 10.000. Ya nggak apa-apa, 10.000. Kok 10.000 doang? Ya orang bininya mau, calon istrinya mau. Gitu. Kecuali kalau istrinya nggak mau, saya kagak mau, masa maharnya 10.000 doang. Ya tolong dong hormatin saya.
ya yang namanya mahar ya lebih bagus lah. Kalau di kampung kita alhamdulillah nggak sembarangan, perempuan benar-benar dimuliakan, nggak sembarangan. Mahar 10 gram emas tuh 10 gram, ada yang 20 gram, ada yang 100 gram. Itu namanya udah mulia, udah dimuliakan tuh perempuan. Itu Ustaz, di kampung saya maharnya ya berapa? Emas 5 kilo. Wah hebat banget, 5 kilo. Nah, yang satu kagak mau kalah lagi. Saya bukan 5 kilo, 70 kilo emas karjo. Begitu dibilang ya. Jadi artinya tetap kita muliakan. Ketika kita ngasih mahar, kasihlah mahar yang kelihatannya ya pantas menurut adat kebiasaan di kampung tersebut sama di keluarganya. Lihat ya, kira-kira kalau kita lihat di keluarganya ya, kakak-kakaknya maharnya 50 gram, masa adanya kita kasih 1 gram? Jangan. Kalau nggak berani jangan maju ya. Nah begitu lah, kakaknya 50 gram, adeknya masa dikasih cuma 1 gram. Kasihan usaha, wah ini tinggi banget ya, jangan maju, cari yang lain. Nah begitu ya. Jadi kita ngelihat kondisi. Tapi di masyarakat kita alhamdulillah nggak sembarangan, perempuan tuh dimuliakan. Ada 10 gram, ada yang 20 gram, bahkan ada yang lebih dari itu. Udah gitu dibawain duit. Ya, dibawain duit. Itu mulia, bukan kita jual perempuan, bukan. Tanda memuliakan. Gitu. Makanya kalau yang belum nikah, laki-laki ngumpulin duit dulu, ya. Jangan udah mau ngelamar aja belum punya duit, ya. Kita muliakan, ya, nabung. Saya rencana kalau mau ngasih sekarang udah pakai, ya ada yang 50 juta, ada yang 100 juta, nggak apa-apa. Bukan berarti jual anak, bukan. Oh, itu dia memuliakan perempuan. Islam memandang perempuan begitu mulia. Makanya ada di adat orang-orang kita, ya namanya mu'natut tazwij, uang belanja kawin namanya. Iya kan, uang belanja kawin. Cakep tuh orang kita tuh, masya Allah. Ada yang sembarangan banget mau nikah, ya terus ada mau pakai gitu-gituan Ustaz, cuma 10.000 doang, kebangetan lu. Ya kawin cuma 10.000 doang. Itu muliakan perempuan gitu. Ya walaupun sah, ya tapi kan Nabi udah bilang muliakan perempuan. Nah seperti itu. Jadi di sini dibilang, ya jangan kamu ya jadikan perempuan itu sebagai barang warisan. Ya jadi dulu dalam zaman jahiliyah di sini dijelaskan yarisuna nisaa aqribaihim. Jadi mereka mewariskan perempuan dari kerabat-kerabat mereka. Fa insya'u, kalau mereka berkehendak, tazawajuha, mereka menikahinya. Tapi bila sodakin, tanpa sodak. Sodak itu sama dengan mahar, tanpa mas kawin. Au zawajuha, atau mereka menikahkannya wa akhazu sodakoha, namun mereka mengambil mas kawinnya. Makanya mas kawin harus diserahin kepada istri, bapak, saudara. Jangan pada saat ya penghulu nanya mas kawinnya berapa, mas kawin yaitu 50 gram emas tunai. Nah ternyata cuma disebut doang, itu masih dikantongin aja di kantongnya suami. Jangan, nggak boleh, serahin. Makanya kadang-kadang ada ya pencatat nikah yang bilang mas kawinnya mana, ya ini Ustaz, serahin sama bini ente udah, lo masih dikantongin aja. Ya, udah milik istri, serahin, ya. Itulah hak istri. Bapak kira-kira mas kawin bapak yang pegang apa dikasih istri? Ustaz mohon maaf, saya nikah udah 25 tahun tapi mas kawin masih saya kantongin aja, kebangetan ente. Ya, serahin ntar pulang dari masjid, serahin. Iya kasih. Ya Allah, tadi saya habis ngaji, mas kawin udah 25 tahun kita nikah, ternyata masih sama saya aja. Kata istrinya, ya abang. Begitu. Saya mau nanya takut abang kesinggung. Begitu. Kasih. Ya terserah mau diapain kayak sama istrinya.
itu mas kawin kasih istri biar istri yang megang. Nah begitu. Cuma kadang-kadang istri kan takut, bang mas kawin saya mana, takut digentak sama suaminya. Gitu ya, jadi istri tuh kagak berani ngomong. Nah itu hukumnya begitu Bapak Saudara. Sebab ada yang cerita sama saya, Ustaz mohon maaf habis ngaji saya baru tahu ya saya mas kawin saya kagak kasih istri padahal kawin udah 25 tahun. Ya Allah ente kebangetan bener sih. Udah sekarang kasih baru dikasih dah tuh. Nah begitu kan dia mau pakai udah milik dia gitu ya. Jadi jangan diambil lagi, jangan, nggak boleh. Itu kayak orang jahiliyah berarti ya, jadi orang jahiliyah begitu tuh, menikah pakai mas kawin tapi diambil lagi mas kawinnya, nggak diserahkan kepada istrinya. Makanya cakep tuh kalau tuh acara akad nikah penyerahan mas kawin ya. Nah suami menyerahkan mas kawin kepada istrinya, udah istri yang pegang, tuh cakep itu. Ntar udah sampai di rumah jangan diminta lagi mas kawinnya tadi mana sini. Nah nggak boleh begitu ya. Jadi diberikan seperti itu. Jadi auzawajuha. Terus ada yang nanya, Ustaz kalau kita nikah mas kawinnya utang boleh nggak? Nah, gitu. Ya kalau memang istrinya setuju boleh aja. Dengan mas kawin 50 gram utang. Tapi kita belum pernah dengar sih ya. Ya kita belum pernah dengar ada pernikahan begitu. Ya dengan mas kawin 10 gram ya emas. Ya 24 gram dibayar tunai, rata-rata tunai semuanya. Ya ini ada satu utang. Ya berarti itu mesti dibayar ya, mesti dibayar. Utang mesti dibayar, nggak boleh nggak dibayar. Itu. Ada lagi yang nanya, Ustaz kalau ada orang nikah mas kawin kagak disebut sah nggak sah? Tapi jadi mahar misil. Mahar misil lebih repot nanti. Tergantung bagaimana kakak-kakaknya. Dulu kakaknya dikasih, kalau kakaknya dikasih 100 gram ya ente ngikutin 100 gram. Kalau kakaknya nih calon istri ente dikasih 50 gram, ente harus ngikutin 50 gram. Nah begitu. Kalau mas kawinnya ya pergi haji, ya harus dipergiin haji. Gitu. Makanya lebih bagus disebut apa adanya. Ya dengan mas kawin 5 gram, ya nggak apa-apa disebut, udah 5 gram. Mas kawin 10 gram ya udah 10 gram. Mas kawin 15 gram ya udah 15 gram. Disebutin aja nggak apa-apa. Ustaz kagak enak saya. Ya jangan pakai kagak enak. Kalau ente kagak sebutin malah jadi mahar misil. Kalau mahar misil ya bagaimana nanti keluarga atau di kampung itu. Oh ini perempuan yang model begini nih di kampung ini nih ya maharnya 100 gram. Ya harus 100 gram. Itu namanya mahar misil. Ya begitu. Iya nggak apa-apa kalau memang disebut dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai, cuma itu doang. Ya sejadah doang dikasih, sejadah mau kena ya modal 100.000 dah tuh ya, modal 100.000. Makanya kalau kita sih pengennya kalau mas kawin jangan seperangkat sholat apa dah ya ilah sholat perangkat sholat. Ya udah emas aja udah cakep, orang Betawi itu emas ya gitu. Orang Betawi hebat memang emas ya. Kalau orang Jawa ya padahal banyakan Jawa emasnya ya, orang Betawi sebenarnya nggak banyak punya emas. Orang Jawa rata-rata emasnya gede-gede, ada yang 30 kilo, ada yang 50 kilo ya. Nah begitu nih dengan mas kawin seperangkat alat sholat ya 50.000 ya. Nah begitu, nggak usah ya. Kadang-kadang kita mau gaya doang ya, dengan mas kawin kitab suci Al-Quran dan seperangkat sholat. Baca Quran kagak, sholat kagak, kawinnya pakai ya mas kawinnya Al-Quran dengan seperangkat sholat. Begitu. Kalau orang Betawi nggak begitu, udah emas aja, walaupun 5 gram berasa emas, ya 10 gram, 15 gram, nah seperti itu. Jadi kita lanjutkan nih Bapak Saudara, ya jadi itu
ya kadang-kadang kerabatnya ya menikahi itu perempuan tapi nggak pakai mas kawin, atau mereka menikahkan pakai mas kawin tapi setelah itu diambil lagi, wa akhazu sadaqaha, ya, kemudian mereka mengambilnya tuh mas kawin, aw adaluha, atau mereka menyusahkannya hatta tabtadiya, sehingga dia nebus bima warasatuh, dengan apa yang udah diwariskannya, ditebus sama itu perempuan ya karena dia punya warisan, au tamutu, atau itu perempuan meninggal, fayarisuha, maka mereka yang mewariskannya, panahau anzalika, maka itu semuanya dilarang, nggak boleh, hukumnya haram. Jadi dulu zaman jahiliyah, awal-awal Islam begitu. Nah sehingga itu sudah tidak dibolehkan, diharamkan, karena itu namanya tidak memuliakan perempuan. Jadi Islam begitu memuliakan perempuan ya. Apalagi ibu, Masya Allah, ibu itu ya ketika Nabi ditanya sama seseorang, siapa orang yang paling berhak saya ya lakukan berbuat baik, kata Nabi, ummuka, ibu kamu. Kemudian siapa lagi setelah ibu saya yang harus saya berbuat baik? Ummuka, ibu kamu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibu kamu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, ayah kamu. Tuh. Jadi ibu kan perempuan sampai 3 kali disebut. Ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu. Itulah sosok manusia yang paling kamu punya kewajiban melakukan kebaikan-kebaikan kepada ya ibu kamu. Nah baru setelah itu ya ayah kamu. Jadi posisi ibu begitu mulia Bapak Saudara. Makanya kita jangan sekali-kali itu menyakiti ibu kita. Ya karena memang itulah ya sosok manusia yang paling berjasa dengan kita. Semua kita ini kan pernah dalam rahim ibu kita masing-masing. Ya asalnya kita dulu di dalam rahim ibu kita sampai 9 bulan. Walaupun ada yang 7 bulan, tapi umumnya ghalibnya itu 9 bulan ada di rahim ibu kita. Kita dikandung, ya sudah keluar dengan izin Allah, kita dirawat, disusui sampai 2 tahun. Wa fisaluhu fi amaini, tuh kata Allah. Baru ibu kita menyapinya ketika kita usia udah 2 tahun. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Hendaklah kamu bersyukur kepada saya dan hendaklah kamu bersyukur kepada kedua orang tua kamu. Ilayyal masir, hanya kepada saya nanti tempat kembali. Tuh begitu. Masya Allah, itu sosok seorang ibu begitu istimewa. Nah makanya Islam ya itu mengharamkan ya menyepelekan perempuan. Kita wajib menghormati. Makanya kita kalau jadi suami, Allah perintahkan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kita disuruh ya benar-benar melakukan kebaikan, berhubungan dengan baik, berkomunikasi dengan baik kepada istri kita. Tuh, jangan ringan tangan nih Bapak Saudara ya. Ya kita jadi suami jangan suka ringan tangan, dikit-dikit mukul istri, dikit-dikit nampar istri. Jangan. Ya, nauzubillah min zalik. Kita jangan sekali-kali, walaupun istri kita salah, jangan ditampar, jangan dipukul. Ya, nasihatin aja, nasihatin. Kalau nggak kuat diem aja udah. Ya, kalau susah banget nih istri atur, kita diem aja dah. Ya, begitu. Iya. Kan ada kita ngomong sedikit, banyakan dia ngomongnya. Udah diem aja dah, diem. Nah, begitu. Ini tangan jangan di tangan. Jangan suka main tangan. Ya, Bapak Saudara, jangan. Kesian. Ya, kita menghormati. Ya, itu seperti itu. Ya, jadi jangan. Nah di sini dibilang wala anta'duluhunna, dan janganlah kamu menyusahkan mereka orang perempuan, ai tamta'u azwajakum, yaitu kamu larang ya azwajakum
beristrinya kamu an nikahi ghairikum, daripada nikah selain kamu, biimsakihinna, yaitu dengan cara menahannya. Dibilang kamu gak boleh nikah kecuali sama saya aja. Nah itu berarti kan nyusahin ya, jadi digantung dia ya. Setelah dia nggak punya suami, kemudian dilarang dia menikah kecuali harus menikah dengan saya. Nah itu tidak dibolehkan. Wala raghbata lakum fihinna, dan tidak ada kesenangan bagi kamu fihinna pada nih perempuan, diroron, dengan cara memberikan apa ya, bahaya. Tuh begitu. Jadi seorang perempuan Pak, kalau ketika dia udah ditinggal mati sama suaminya, ya udah mengalami masa iddahnya selesai, itu dia punya hak penuh. Kalau dia mau nikah lagi menurut agama boleh nggak? Boleh. Tapi kalau dia kagak mau, ya silahkan aja. Itu hak dia, prinsip dia. Ya, cuma syaratnya kalau perempuan mesti nunggu masa iddahnya. Kalau udah selesai iddahnya, ya kemudian ada orang laki-laki datang pengen ngelamarnya, ya dia mau, nggak apa-apa silakan. Tapi kalau dia kagak mau, iya itu hak dia. Dia masih ya seneng, masih ingat sama suaminya, walaupun udah almarhum tetap dia jaga. Dia tujuannya pengen nanti ketemu di dalam surga. Nah udah nggak usah nikah. Kalau dia nikah lagi emang kagak ketemu tuh sama suaminya nanti, walaupun sama-sama di dalam surga. Nah seperti itu. Tapi kalau dia setia banget, saya pokoknya yakin nanti di surga bisa ketemu, jangan nikah. Udah. Dan itu prinsip dia, nggak ada paksaan dari orang lain. Nah seperti itu. Anak pun tidak punya hak. Ya, anak nggak punya hak. Begitu juga seorang laki-laki ketika ditinggal mati sama suaminya, ya itu dia punya hak menikah lagi boleh. Nah begitu, bahkan kagak perlu masa iddah. Kalau orang laki ditinggal mati sama bininya kagak pakai nunggu iddah. Ya Ustaz, saya udah selesai nggak iddahnya? Lah ente mah kagak pakai iddah, orang laki pakai iddah. Ya nggak usah. Misalnya nih Pak, ya ada seorang suami, ya suami istrinya meninggal. Kemudian belum dikuburin tuh istrinya, suaminya udah mau kawin lagi, boleh nggak? Boleh. Cuma orang kampung kata apa gitu doang masalahnya. Iya. Tapi masalah hukum boleh nggak? Boleh. Ada yang bilang, iya Ustaz, jangankan mati orang hidup aja basi boleh. Iya. Istrinya masih ada, dia mau kawin lagi, boleh nggak? Boleh. Kalau berani. Kan masalahnya kalau berani doang. Iya. Ini di sini pada kepengen sebenarnya, coba kagak berani. Iya, begitu. Ya, jadi beda dengan perempuan. Perempuan dimuliakan sehingga diperlu masa iddahnya dulu selesai. Ya, jadi masa iddahnya selesai, nah baru ya begitu. Ada orang perempuan kagak mau nikah lagi. Kenapa? Dia pengen ketemu nanti di surga dengan suaminya. Seperti itu. Ya. Itu prinsip dia. Silahkan, nggak apa-apa. Litazhabu ya biba'di ma ataitumuhunna, dengan cara kamu mengambil sebagian apa yang kamu telah berikan kepada mereka. Minal mahri, maharnya. Mahar udah dikasih ya, buat istri, diambil lagi. Nah itu kagak boleh. Kecuali begini Pak, dalam hukum fikih ada orang laki-laki menikah dengan orang perempuan, kemudian udah sah nikahnya, qabiltu nikahaha wa tazwijaha alal mahril mazkur, ya nakdan, udah selesai, kata saksi sah. Ya, terus malamnya dia belum melakukan hubungan, ya belum melakukan hubungan sama sekali, ya terus ya dicerai. Besok paginya entah terjadi apa, ya akhirnya dicerai. Nah kan terjadi tuh perceraian, tapi ini istri belum pernah disentuhnya, belum pernah berhubungan badan. Nah itu nanti setelah dicerai, maka mahar paro-paro, separuh buat suaminya, separuh buat istrinya. Itu begitu. Misal kalau maharnya berapa? 10 gram, 5 gram kasih ke istri,
5 gram kasih tuh suami, karena istrinya dicerai saat itu belum berhubungan badan. Tapi kalau udah berhubungan badan, walaupun baru 1 hari udah berhubungan badan, besoknya dicerai, udah penuh hak istri itu mas kawin. Kalau mas kawinnya misalnya 100 gram, ya udah 100 gram milik istrinya, suami nggak boleh ambil. Ya, kenapa? Karena udah berhubungan badan. Begitu ya Bapak Saudara, itu hukum. Nanti kalau kita baca kitab fikih nanti kita akan ketemu ya pada babun nikah. Nah, seperti itu. Illa ayatina bi fahishatin mubayyinatin, kecuali ya apabila mereka mendatangkan dengan pekerjaan perbuatan yang keji yang jelas. Kecuali kalau itu perempuan melakukan nusyuz, misalnya melakukan zina serong, nah itu beda. Ya ini namanya kesalahan istri. Itu illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Jadi ini istri melakukan fahisyah yang jelas. Ya ini fahisyah ini seperti dia berzina, berarti ini istri serong, atau ini istri nusyuz. Nusyuz itu artinya durhaka, tidak taat, membangkang sama suami. Tuh, itu namanya nusyuz. Kita wajib memberikan nafkah kepada istri kita selama istri kita kagak nusyuz. Kalau ada seorang istri ya dia durhaka, dia menentang, membangkang kepada suaminya, maka suami saat itu tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Ya, begitu ya Bapak Saudara. Kalau istrinya taat, baik, maka suami wajib memberikan nafkah. Tapi ketika istri nusyuz, maka gugur ya nafkah yang wajib mestinya diberikan oleh suami. Itu namanya illa ayatina bi fahishatin mubayyinatin bi fathil ba, mubayyinatu bi fathil wa kasriha. Ya ya bayyanat jelas, ya hiya bayyinatun. Mana contohnya melakukan fahisyah yang mubayyinah? Zina, contohnya zina. Kalau zina itu artinya serong. Istri ya di luar pengetahuan suami melakukan serong dengan laki-laki lain. Wah ini bahaya nih. Ini namanya fahisyah mubayyinah. Au nusyuzun atau nusyuz, contohnya lagi nusyuz. Nusyuz itu artinya durhaka sama suami, enggak taat sama suami. Itu orang perempuan ya mau keluar rumah itu harus izin sama suami. Ya, itu perempuan yang solihah begitu. Yang dikatakan ya ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah al-mar'atus solihah, perempuan yang solihah, istri yang solihah. Nah ciri istri yang solihah mau keluar rumah izin sama suami. Itu begitu. Jadi jangan sampai keluar rumah enggak pernah izin sama suami. Nah itu. Jadi sampaikan tuh Bapak Saudara, kalau kita punya istri yang selama ini jualan kemana-mana nggak pernah izin, cara baik-baik. Neng, tadi sudah ngaji, kalau pengen jadi istri yang solihah, kalau mau kemana-mana izin dulu sama suami. Tuh begitu. Mau jadi istri solihah enggak? Wah mau. Nah itu kasih tahu. Ya, jadi istri yang soleh itu, masya Allah, hebat udah. Ya. Ribet dibilang, bukan masalah ribet, itu aturan ya begitu. Cuma kalau seandainya keluar yang misalnya sudah biasa, suami udah pasti redoin mau beli sayuran apa, nah itu nggak ada masalah. Beli sayuran cuma ke tetangga situ. Nah begitu. Kalau di depan suami tetap, bang izin dulu keluar, mau ngapain, mau beli sayuran, boleh begitu. Itu istri yang solihah begitu. Ini kebalik sekarang, suami yang minta izin ke istri. Iya, salah Bapak Saudara ya. Jangan suami minta izin. Ya, misalnya temannya nyamper, ayo ikut gue yuk, ngapain, ngaji gitu.
mohon dulu, maaf sebentar, gue izin dulu sama bini gue ya. Kata temennya, payah banget lo. Nah begitu. Masa mau ngaji, mau Isra Mi'raj, mau nuzulul Quran, mau maulid, disampur sama temen, tenang dulu, gue minta izin dulu istri, mudah-mudahan aja diizinin. Ya payah banget dah. Begitu. Salah, ente ngaturnya salah berarti. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau itu istilahnya bukan minta izin, basa-basi. Neng, saya mau Isra Mi'raj ya. Oh, udah begitu doang. Bukan minta izin. Bang, jangan bang. Lu kagak ada. Enggak ada hak melarang. Begitu. Kalau istri yang sholihah paham dia. Oh, dia ngomong begitu cuma sekedar basa-basi gitu. Istri enggak punya kewajiban melarang. Iya bang. Iya bang itu cuma basa-basi. Ya seperti itu. Di sana mau mancing jalan aja. Ya, yang penting bener mancing kan. Ya. Ini kan yang kagak bener ente mancing bukan mancing ikan, mancing konde. Oh, jadi isi kagak percaya akhirnya. Begitu. Yang penting kita bener. Kalau kita bener sama istri udah enak aja. Kalau istrinya dibohongin mulu, nah ini masalahnya. Makanya jangan suka bohongin istri, dosa. Ya. Nah begitu, mancing, udah 3 hari mancing, tahu-tahu ya dapat konde, ya. Nah, jangan begitu, ya. Kasihan istri, nggak boleh dibohongin. Nah, jadi di sini dibilang begitu. Jadi kalau istrinya nusyuz, nah udah kagak kewajiban kita memberikan nafkah. Falakum antudorruhunna, maka bagi kamu boleh membahayakan mereka hatta yartadina, sehingga mereka menebus minkum dari kamu, wayah talikna, dan menghulu. Hulu itu tolak dari istri dengan cara bayar, namanya hulu. Kan tolak itu dari suami. Ya, kalau istri nggak bisa mentolak suami, suami bisa mentolak istri. Satu-satunya yang bisa dengan cara hulu. Kalau hulu itu istri membayar, bang tolak saya, ntar saya bayar 5 juta, abang mau nggak? Mau. Nah itu hulu namanya. Ya seperti itu. Jadi hak tolak itu ada di suami. Makanya suami tolong jaga benar omongan, jangan sampai mengucapkan kata-kata tolak. Lagi marah nih, lagi ribut, kemudian istrinya, saya tolak kamu, jatuh tolaknya. Ya, jatuh tolak 1. Kesempatan tolak cuma 3 Bapak Saudara. Makanya hati-hati. Tolak 1 masih bisa roj'i, tolak 2 masih bisa roj'i. Tapi kalau udah tolak 3 udah tolak bain. Kalau udah tolak bain udah kagak bisa lagi. Yang dianggap remeh itu. Kecuali kalau ini nanti istri kita mesti nikah lagi sama orang lain. Berat syaratnya kalau udah tolak bain. Ya makanya jaga kalau kita nih mulut suami, hati-hati jangan suka ngeremehin masalah tolak. Gue tolak lu sekarang, kata istrinya, emang gue takut, tolak aja bang. Nah jadi tuh saya tolak, jatuh udah. Ya makanya kita walaupun lagi ribut lagi ngapa masalah tolak jangan diomongin ya. Ya omongin yang lain aja. Kalau tolak ada 2, ada tolak sharih, ada tolak kinayah. Kalau ada suami bilang begini, udah lu sekarang pulang aja ke rumah orang tua lu, lagi marah begitu, pulang aja udah sana. Ya, gue kagak mau lihat lu lagi, pulang sana. Nah itu istilahnya pulang di situ kinayah. Tanya, ente tadi ngomong pulang niatnya tolak apa cuma sekedar pulang doang? Niat saya sih tolak, jatuh tolaknya 1. Tapi kalau dibilang saya ya benar-benar emang suruh pulang doang, habisnya pegel banget gue, ya suruh pulang. Ntar sih gue mau jemput lagi. Nah itu bukan tolak namanya. Ya begitu. Itu namanya kinayah. Kinayah bagaimana kita sebagai suami punya maksud dan punya tujuan. Tapi kalau sharih, kata-kata tolak, saya cerai, saya tolak. Nah itu sharih namanya. Nah kita sebagai suami hati-hati, jangan sampai ya menganggap remeh kata-kata tolak. Ustaz saya kan mengucapkan itu lagi marah. Ya iya jelas, emang lagi marah. Coba lagi baik-baik, ya nggak mungkin. Neng lagi baik-baik, neng gue cerai ya. Lo kaget dia. Ya begitu.
biasanya lagi marah emang timbul setan tuh begitu emang. Kita lagi marah, ya akhirnya mengeluarkan kata-kata tolak. Jadi tolak. Ya. Nah itu na'udzubillah min zalik. Jadi jangan ya. Nah itu nggak boleh seperti itu. Saya kira cukup kali ya. Udah jam 9. Nanti baru wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah nanti kita baru bahas ayat yang bunyinya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.